Ada beberapa spesies hiu yang terkenal buas dan mematikan, mulai dari hiu putih, hiu harimau, hingga hiu paus. Namun jumlah spesies hiu bukan segelintir itu saja. Hiu sendiri memiliki kira-kira 440 spesies dengan banyak sekali bentuk dan ukuran. Belum lagi banyak sekali jenis hiu yang ditemukan dan belum diteliti dan diberi nama. Dari sekian banyak spesies tersebut, ada beberapa hiu yang memiliki bentuk yang cukup aneh dan tidak seperti hiu yang kita kenal. Nah, kali ini saya kembali akan ngerangkum film Five-Head Shark Attack. Seekor hiu aneh berkepala 5 meneror para pengunjung pantai di Puerto Rico, Amerika Serikat. Ia memangsa dan membunuh siapa saja yang ada di pantai. Polisi yang turun tangan untuk mengatasinya pun ikut dimakan. Dari mana asalnya hiu tersebut dan apakah ada yang bisa menghentikan hiu berkepala 5 itu? Langsung saja kita gaskan. Kepihlah tuh sana. Lanjut. Sebelum kita memasuki alur film ini, kita kenalan dulu nih sama tante-tante dan om-omnya. Yang pertama ada Chris Bruno, Brent Reisky, Linda Sawyer, Ricky Howard, dan Michelle. Sebenarnya masih banyak pemerannya karena film ini ratingnya di bawah 3, jadinya saya review tanpa subtitle Indonesia. Artinya saya mencoba memahami lewat analisis semiotika estetik ala pengangguran. Kembali ke topik. Film ini diawali memperlihatkan sang fotografer yang asik moto ciwi-ciwi di sebuah pantai Puerto Rico, Amerika Serikat. Keasikan membagongkan ini tidak bertahan lama setelah ada sosok hiu tengah mendekati kerumunan mereka. Si mas fotografer dan model-modelnya nampak senang ketika didekati hiu ini. Namun, kesenangan itu berubah menjadi lautan berdarah. Film Five-Head Shark Attack pun baru dimulai. Setelah kejadian ini, sampailah ke telinga 2 orang polisi yang kita sebut saja Atak dan Diang. Mereka cek lokasi kejadian dan hanya menemukan sebuah kamera yang terdapat di dalamnya dipenuhi foto wanita kekurangan kain, serta sosok aneh seperti hiu. Atak dan Diang pun penasaran dengan foto yang blur tak jelas tersebut dan langsung pergi ke salah satu kantor ilmuwan biota laut yang bernama Aluh dan Bambang. Di sana Atak menjelaskan apa yang mereka temukan ini. Aluh pun terkejut melihat foto tersebut yang sama dengan hiu yang mereka teliti. Namun kali ini berbeda jumlah kepala. Here's an actual two-headed shark, but it only lived a few example Cerberus. Scene pun berpindah ke sebuah pantai di mana Aluh dan Bambang yang penasaran dengan hiu berkepala 5 tersebut berusaha membuktikannya. Mereka ditemani para ilmuwan muda yang juga penasaran akan hal itu. Ada Siti, Irfan, Tia, dan Juni. Tanpa berlama-lama mereka pun meluncur ke tengah lautan. Sesampainya di sana, para ilmuwan ini pun langsung pasang kamera di bawah lautan. Namun sialnya, semua kamera tersebut berhasil dimakan oleh hiu ini. Tiba-tiba ya, Joni yang berada di ujung kapal tersebut menjadi santapan yang empuk oleh hiu ini dan mereka pun kembali bergegas ke daratan untuk merencanakan lagi penelitian ini. Di hari selanjutnya, para ilmuwan ini pun pergi kembali bersama penjaga pantai yang ahli dalam menaklukkan lautan. Sebut saja Abang Jago. Para ilmuwan benar-benar serius menanggapi ancaman ini sampai para penyelamat pun bertugas membantu penelitian ini. Akan tetapi membuat hiu semakin beringas untuk menyerang. Bahkan para pengunjung pun menjadi sasaran empuk bagi hiu ini. We are headed your way. I'll meet you at the dock. Sí. Ketika hiu mengejar, para pengunjung pun selamat. Polisi yang bertugas di pantai pun dengan gercep langsung menghujani hiu dengan senjata FF. Bukannya membunuh hiu, justru polisi itu yang terbunuh.
Sang predator pun kembali ke tengah lautan menuju para ilmuwan yang masih berada di air. Siti yang berada di tepian kapal menjadi korban yang selanjutnya. Duh, kenapa harus Siti sih? Kan sayang atuh. Mereka pun kembali ke kantor polisi untuk membahas permasalahan ini. Di saat itulah, predator air tersebut terus meneror para pengunjung pantai, dan ini menjadi sebuah pandemi hiu di lautan. Laporan berbahaya berada di pantai Puerto Rico, para ilmuwan, polisi, dan penjaga pantai merencanakan kesepakatan untuk membunuh predator yang sangat meresahkan tersebut. I told you I wasn't buying it. Sang Bang Jago dan beberapa ilmuwan berusaha menarik simpatik predator untuk mengikuti kapal mereka, yang dimana ketika hiu itu mendekati kapal, Bang Jago akan menghujani predator ini dengan granat rakitan sang penjaga pantai. Namun hiu ini seolah mengetahui rencana mereka dan berpaling mengikuti Atak dan Diang. Atak pun heran kenapa hiu ini tidak terdeteksi oleh radar. Ternyata predator tersebut bersembunyi di bawah kapal yang pastinya tertutupi oleh radar mereka sendiri. Diang pun penasaran akan hal ini dan naik ke atas kapal untuk bersiap menghadang dengan senjata yang mungkin tidak ada rasanya terhadap hiu. Seketika sang predator pun menunjukkan dirinya dan menghantam kapal polisi. Diang pun terjatuh ke dalam air yang pastinya modar. Atak pun berusaha menghujani tembakan, namun semua itu tidak ada gunanya. Ia pun berusaha menjauhi hiu ini dengan sekuat tenaga untuk meraih cita-cita. Di tengah kegabutan melanda kembali, dengan kepintaran hiu, dia berhasil menghancurkan roda yang berputar. Untung saja, si Atak menyalakan audio lumba-lumba yang membuat hiu pergi menjauhinya dan menuju si Bang Jago. Di radar pun hiu semakin mendekat, namun sang predator kembali membuat Bang Jago tercengang ketika radar berhenti karena hiu menggesekkan dirinya di terumbu karang membuat alat pelacak hilang seketika. Singkat waktu, hiu pun kembali terlihat di radar mendekati kapal mereka. Namun predator ini kembali mengetahui jebakan para ilmuwan. Hiu lain pun datang untuk melahap umpan granat tersebut. Bang Jago yang merasa umpannya dimakan langsung meledakkan granat ini, akan tetapi itu bukanlah hiu yang mereka incar. Kebahagiaan mereka pun berubah menjadi kepanikan setelah mengetahui hiu yang meledak bukanlah predator sasaran mereka. Kejadian pun semakin panik setelah hiu kembali menghancurkan roda kapal. Serangan dan hantaman bertubi-tubi membuat dia tercebur ke dalam air. Irfan yang gagah dan tampan berusaha menjadi penyelamat dan itu berhasil. Setelah Bambang juga andil dalam penyelamatan. Namun tombak yang disertai tali masih menancap di badan hiu sehingga kaki Bambang terlilit oleh gulungan tali ini dan menyebabkan dirinya terjatuh di dalam air. Bambang pun koit. Kapal Atak dan Bang Jago pun sama-sama mengalami kekacauan sehingga Atak berusaha menghubungi pangkalan udara untuk meminta bantuan. Di saat itu juga para ilmuwan berusaha melawan hiu dengan persenjataan yang ada dan membuat hiu sedikit merasa ripuh. Tibalah bantuan hiu datang. Tibalah bantuan heli datang. Namun iya, bantuan pun sirna.
Meski hiu terluka oleh pesawat, namun perlawanannya belum usai dan terus berusaha menghancurkan para musuhnya. Bang Jago yang sudah bosan dengan makhluk ini akan berusaha menghentikan dengan pengalamannya menjaga keharmonisan para turis. Sebuah fatality menggunakan pengait dan beberapa bom rakitan akan menjadi salah satu cara untuk menghancurkan predator tersebut, dan itu berhasil. Film pun tamat. Oke, segitu saja. Secara keseluruhan film ini sangat membagongkan. Apa yang menjadi pertanyaan saya di pembukaan tidak terjawab sama sekali. Entah saya yang kurang paham atau film ini emang buruk. Tapi ya sudahlah. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran adalah pengorbanan dan usaha kita untuk memperoleh keberhasilan adalah salah satu jalan utama dalam kehidupan. Nah, itu. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta bagikan ya sanak. Bye-bye. Haus nonton film apa saja kita harus ngopi ya sanak. Ngopi, cemilan, ngudut kada. Oke, sehat-sehat kalian, jaga kesehatan, tetap jalankan prokes dan salam rebahan.